sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I find the one, then my life has found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. Na 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 na, so beautiful in white tonight. Oh, oh, you look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Na 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 na, so beautiful in white tonight. Na 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 na, so beautiful in white tonight. Jemaat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, marilah kita menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan madah bagi kemuliaannya. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 2, ayat pertama dan keempat. Suci, suci, suci. Suci,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam kebahagiaan kedua anakmu, David dan Maggie, ketika mereka melangkah untuk saling mengenal satu dengan yang lain, ketika mereka juga bersepakat untuk menjadikan cinta kasih mereka kudus di hadapan Tuhan, mereka bersepakat untuk masuk dalam pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Ini saatnya sebelum semua itu terjadi, kami ingin melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami baca dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami menghayatinya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan kekuatan dari kuasa Tuhan kami dapat mengerti serta memahami. Bahkan David dan Maggie yang akan memasuki kehidupan sebagai suami istri, mereka mau mewarnai hidup mereka dengan landasan yang kokoh, yaitu firman Tuhan.
hingga mereka mampu melangkah, mampu menjalani kehidupan sebagai suami istri, dan siap untuk menghadapi gelombang kehidupan, dan firman-Mu akan menjadi pedoman bagi mereka berdua. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kejadian 2 ayat 23 sampai dengan 24 yang mengatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom semuanya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, kalau kita mau kembali pada kisah penciptaan, maka akan ada sebuah persoalan di dalamnya. Persoalannya di mana? Persoalannya adalah siapa yang lebih dulu, laki-laki atau perempuan? Karena kalau kita bicara lebih dulu, maka akan menjadi orang yang dianggap dialah yang paling utama, karena dia yang lebih dulu ketimbang yang nomor 2. Kalau kita perhatikan, biasanya yang nomor 1 itu yang paling diutamakan, baru nomor yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi terkesan bahwa yang pertama itulah yang paling baik, yang terbaik dari yang nomor 2 dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat kisah penciptaan khususnya manusia, maka orang akan mempertahankan pasal 2 ini ketimbang pasal 1. Kenapa? Karena pasal 1 mengatakan Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Titik. Berarti yang disebut manusia adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada siapa yang lebih dulu dan seterusnya. Baru yang kemudian pasal 2 mengatakan Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah. Katakan lalu dihembuskan. Baru pada ayat-ayat ke-18 lalu kemudian pada ayatnya yang ke-21 dan ke-22 dari pasal 18 hadirlah yang namanya perempuan. Maka ayat ini atau pasal ini menjadi paling utama dalam kehidupan manusia. Ya, baik itu tiap keluarga, tiap rumah tangga selalu melihat dominasi dari seorang laki-laki. Karena apa? Berdasarkan kitab Kejadian pasal 2. Laki-laki lebih dulu, baru perempuan.
Kalau kita mau perhatikan jujur aja begini nih kalimatnya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong. Titik. Kalau dibilang kata penolong, maka harus jujur juga kaum pria atau kaum laki-laki bahwa ternyata kita semua laki-laki tidak bisa hidup seorang diri. Jujur. Dan kita butuh penolong. Berarti kalau dikatakan penolong, mungkin dia lebih besar daripada yang tolong. Itu enggak kalau seperti itu. Kan? Jadi kita tidak lagi melihat siapa yang paling duluan dan sebagainya. Tapi kalau dibilang aku akan menjadikan penolong, berarti ada titik kelemahan pria. Maka akan dilengkapi oleh seorang perempuan. Karena disebut penolong. Jadi kita tidak menekankan siapa yang lebih dulu dan siapa yang paling belakangan. Tetapi bagaimana Tuhan melengkapi yang namanya laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kata tulang dan daging. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kita mengenal istilah kalimatnya begini. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ya. Jadi daging itu menunjukkan kelemahan, keterbatasan. Sementara kata tulang itu menggambarkan tentang sifat, kekuatan dan ketangguhan. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi kekuatan dan ketangguhan dan keterbatasan serta kelemahan ada di dalam pihak perempuan. Jadi jangan kita menganggap bahwa perempuan itu adalah kaum yang lemah. Karena dia juga diambil dari kekuatan pria. Dia bagian dari kekuatan pria dan ada kelemahan pria. Ada juga di dalam kehidupan perempuan. Jadi enggak ada itu yang namanya bahwa laki-laki lebih tangguh daripada perempuan. Enggak. Karena manusia terdiri dari tubuh, tulang, dan daging. Ada kelemahan dan keterbatasan. Sehingga kalau mengakui seperti itu, saudara-saudaraku, mari kita perhatikan. Kenapa seperti itu Tuhan mau menciptakan manusia? Saya selalu berkata, apakah Tuhan bisa menciptakan perempuan itu seperti dia menciptakan Adam? Adam itu kemudian pasal 4 muncul nama Adam. Padahal namanya manusia itu disebut Adamah. Adamah itu maksudnya dari tanah. Adam itu dari arti kata tanah. Manusia itu kembali kepada tanah, tidak ada kelebihan dan kekuatan manusia. Yang dalam hal ini yang disebut dengan laki-laki. Lalu kemudian kalau Tuhan bisa menciptakan manusia seperti perempuan seperti manusia atau Adam, bisa, kenapa tidak? Tapi persoalannya apakah kemudian akan bisa? Mereka merasakan kebutuhan satu dengan yang lain? Enggak, malah persaingan terjadi. Itu yang terjadi, ya kan? Kalau muncul satu produk muncul, maka orang bilang kita tunggu produk yang kedua, pasti lebih canggih daripada yang pertama. Lihat aja kalau Bapak Ibu megang alat medsos itu. Setiap kali muncul produk baru, pasti lebih bagus daripada produk yang pertama. Kalau seandainya manusia itu diciptakan seperti itu, bahwa perempuan juga diciptakan dari debu dan tanah, maka akan timbul yang seperti itu. Bahwa produk yang pertama ternyata produk gagal, maka dimunculkan produk yang kedua supaya lebih sempurna. Bukan itu, karena itu Tuhan mau mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan seperti itu ya. Sehingga ada kebutuhan dan ada pengakuan bahwa kamu juga memiliki kekuatan yang ada dariku dan kamu juga punya kelemahan yang sama dari diriku. Jadi kedua-duanya mengakui itu dan kedua-duanya saling membutuhkan. Itu poin ayat 23. Masuk pada ayat 24, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudara, itu yang dikatakan tadi. Jadi ketika kita mengakui bahwa ada orang lain di sekitar kita, tetapi dia berbeda, tapi karena perbedaan itu lalu kita melihat bahwa dia bagian dari hidup saya. Kenapa? Karena dia dari tulang dan dari dagingku. Saya mengakui dia berbeda, tapi saya dengan dia akan bisa menjadi satu. Karena Allah awalnya mengambil dari satu, yaitu dari laki-laki tulang rusuk. Sehingga ya keduanya menjadi satu. Jadi perkawinan adalah sesuatu karya Allah untuk menyatukan yang tadinya ada perbedaan, kemudian disatukan. Pertanyaan berikutnya, apakah sesudah kawin terus kemudian bisa menyatukan atau langsung bisa bersatu dan seterusnya? Itu menjalani sebuah proses yang panjang. Masa pacaran David dengan Maggie masing-masing bisa mengenal ciri khas kehidupannya dan sebagainya. Saya pernah berkata kepada mereka berdua, Maggie harus bisa melihat kehidupan tradisi budaya ini, David harus bisa belajar dari tradisi dan budaya Maggie. Kedua-duanya harus saling menerima. Jadi kawin sendiri anak atau kawin David dengan Maggie berarti kawin dengan keluarga. Dan karena itu bersatu bukan berarti kemudian David mengatakan, "Mak, saya sudah kawin, bye-bye mama." Enggak. Itu hanya mengatakan bahwa sekarang kamu sudah bisa melangkah memasuki keluarga dan bisa melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Jadi tanggung jawab orang tua memang sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai. Bukan berarti kemudian tidak diperhatikan. Kalau besok-besok mama sakit, papa sakit, Maggie dan David harus lihat. Yuk kita ke mama, yuk kita ke papa. Lagi sakit mereka. Itulah satu tanggung jawab yang harus kemudian kalian laksanakan. Yang terakhir, untuk David dan Maggie. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk membangun sebuah rumah tangga atau untuk niat berkeluarga itu mudah. Tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga itu proses dan penuh pergumulan. Dua menjadi satu. Bagaimana caranya? Apakah David harus seperti perempuan? Ataukah Maggie seperti laki-laki? Enggak mungkin. Itu mengakui perbedaan yang mendasar. Tetapi ketika berjalan menyatukan konsep berpikir dan pandangan ke depan, mau bawa kemana keluarga ini. Dan itu harus disatukan bersama. Karena enggak mudah. Ya? Tapi itu pasti bisa kalau kalian belajar untuk merendah dan saling mengakui serta saling menerima bahwa yang satu punya kelebihan juga mengakui yang satu punya keterbatasan, dan itulah artinya kawin, perkawinan. Jadi saudara David dan Maggie pada akhirnya kalian berdua akan menjalani bagian terakhir dari ayat kita. Kalau kita baca sampai selesai, mereka keduanya telanjang. Ini jangan dipikir negatif. Kata telanjang menunjukkan kepolosan dan ketulusan ketika kalian berhubungan sebagai suami istri. Jangan sentuh aku, kita belum kawin. Bukan, tetapi ketika sudah diberkati, maka dua-duanya dalam kepolosan cinta kasih yang tulus. Kan begitu ya. Kalau malam pertama kan yang ditunggu-tunggu, nggak mungkin dengan baju lengkap. Kapan punya anak? Karena itu dikatakan mereka telanjang. Karena memang polos pada waktu penciptaan, dosa belum ada. Kalau orang yang melakukan sebelum perkawinan, maka dia takut-takut. Karena itu dia sembunyi-sembunyi, takut sama Tuhan. Tapi ketika manusia pertama dikatakan
mereka telanjang. Nah, selamat berbahagia untuk Megi dan David. Belajar dari papa, belajar dari mama. Setia ditinggal pasangan ya. Ya opungnya setia sampai sekarang. Coba. Berarti bukan hal kenikmatan dunia yang kalian mau cari. Yang kalian mau cari adalah bagaimana saya setia sampai akhir. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kita akan masuk dalam penjelasan mengenai perkawinan Kristen. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan umatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, hidup dengan penuh syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah. Bahwa oleh dosa dan pelanggaran manusia, perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan, bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya di dalam terang kasih karunia-Nya, menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, bertekun dalam doa, serta membaca Alkitab. Rasul Petrus menasihatkan, sebab itu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Di dalam kasih satu kepada yang lain, hendaklah pasangan suami dan istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai maut memisahkan maupun akhir zaman. Hendaknya rumah tangga Kristen tetap setia dengan menjadi teladan yang baik yang membawa berkat bagi masyarakat dan alam semesta seturut kehendak Allah. Amanat perkawinan Kristen. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Tuhan. Oleh karena itu, kepada kedua mempelai, David Febri Simarmata dan dengan Megi Darmawan, dipersilakan berdiri. Dan dengarlah amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Pertama, hendaklah pasangan suami dan istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama. Kedua, hendaklah pasangan suami dan istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak atau anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah pasangan suami dan istri menjalankan hidup bersama dalam kekudusan perkawinan dengan tetap menjaga kekudusan tubuhnya. Masing-masing harus menjauhkan hubungan yang tidak dikehendaki Allah dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Kepada David Febri Simarmata dan Megi Darmawan, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut, Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perkawinan yang kudus di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Saya, David Febri Simarmata, menyambut engkau, Megi Darmawan, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Megi Darmawan, menyambut engkau, David Febri Simarmata, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, rela berkorban, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini melambangkan ikatan perkawinan kudus, mulia dan berharga. Kini sematkanlah cincin ini masing-masing pada jari pasanganmu. David, berikan ini kepada Megi. Megi Darmawan, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Megi, berikan cincin ini kepada David. David Febri Simarmata, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Salam. Yesus salam. Mendengar janji setia perkawinan kalian, maka berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus yang menyebut diri mempelai umatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara berdua di dalam nama Bapa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri.
Kita memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman di dalam keluarga, persekutuan dan masyarakat. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Sudah siap? Tunggu dulu, mana wartawan? Ya, silakan cium kudus. Udah. Udah, cukup satu kali. Apa itu? Ya. Dipakai dulu. David, Febri Simarmata, dan Megi Darmawan, terimalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga yang beriman. Baca dan renungkanlah siang dan malam bersama-sama seluruh anggota keluarga dengan tekun dan teratur. Kitab Mazmur 119 pasal ayat 150 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta juga memberikan surat perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara gerejawi. David dan Megi, tiba saatnya kalian berdua menghadap jemaat, dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kalian berdua menghadap kepada orang tua, karena kita ada dalam dunia ini karena orang tua. Megi, sekarang menghadaplah kepada keluarga. Yang pertama kita dipersilakan keluarga Laiping Lung Linawati Susilitio, terimalah anak-anakmu sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku.
Asden Simarmata dan orang Ibu Linawati, Guru Sinuran. umurmu di bumi. Terimalah anak-anakmu sebagai bagian dari keluargamu. Doakanlah mereka agar bahagia serta sejahtera di dalam Tuhan. Sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. David dan Megi sekarang menghadaplah kepada jemaat. Jemaat Allah yang terkasih, sambut dan terimalah keluarga Kristen yang baru ini. Keluarga David Febri Simarmata dan Megi Darmawan sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Kembali menghadap ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Ketika Engkau menciptakan manusia, maka Engkau menghadirkan mereka sebagai laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya keterbatasan dan kelemahan, serta memiliki kekuatan dan ketangguhan. Simbol inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, menggambarkan kekuatan, ketangguhan, keterbatasan, dan kelemahan ada di antara mereka berdua. Dan karena itu hari ini, David dan Megi mengikat janji sebagai suami dan istri. Dan mereka berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatmu sebagai saksi. Mereka akan saling menghormati dan menghargai. Mereka saling mengakui akan keperbedaan mereka. Tetapi mereka tetap menjadi satu karena Tuhan yang menyatukan mereka. Lalu Engkau akan menyertai kedua anakmu ini ya Kristus, sebagai kepala gereja kami, yang akan menuntun kedua pasangan ini Tuhan, kedua anak Tuhan,
dalam memasuki kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga yang baru. Badai apapun yang akan mereka hadapi ke depan, mereka tidak pernah lagi takut karena Kristus akan tetap menjadi pemandu dan penuntun rumah tangga mereka, David dan Maggie. Dan jikalau Tuhan mengaruniakan anak, maka mereka juga akan melaksanakan tugas mereka dengan baik dan menjadi orang tua yang mendidik dan mengasuh anak mereka dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua mereka masing-masing, kebahagiaan sukacita mereka, keluarga Lai Ping Lung, Liena Wati Sulistio almarhumah. Biarlah Tuhan memberkati dalam mengantar anak mereka yang terakhir memasuki rumah tangga yang baru. Engkau tetap memberi kesehatan yang baik. Pendidikan semua sudah diberikan bagi anak mereka Maggie. Dan mereka juga dengan rasa syukur menyerahkan akan kehidupan anak mereka dalam doa mereka, ya Tuhan. Demikian juga dengan keluarga almarhum Kasden Simarmata dan Ibu Litawati Boru Sinurat. Tuhan juga berkati sukacita anak kekasih yang berumah tangga ini. Kalau anak dari Ibu Litawati ini, Tuhan, Engkau memberkati dia. Karena ini juga merupakan anak yang memasuki rumah tangga ketika anak-anak yang lain sudah berumah tangga. Ini anak yang terakhir juga akan memasuki rumah tangga. Dan biarlah sukacita orang tua ini dengan penuh air mata melepas dengan kebahagiaan. Dan Tuhan memberkati kesehatan orang tua kami ini. Agar dia juga boleh mensyukuri berkat Tuhan telah membesarkan dan mendidik David, sehingga David boleh memasuki rumah tangga dalam kehidupan bersama dengan sang istri Maggie. Biarlah masing-masing orang tua ini tetap Tuhan jaga dan pelihara. Demikian juga dengan semua keluarga besar kedua belah pihak yang hadir pada saat ini. Kebahagiaan mereka, sukacita mereka, terlebih lagi acara demi acara yang akan sudah mereka siapkan setelah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus pada hari ini. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami, para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pianis dan organis, penanggung jawab sound system, tim multimedia, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Engkau berkati kami semua, bahkan pemusik dan solois yang sudah mewarnai ibadah kami. Engkau berkati pelayanan kami bersama. Dan biarlah ini semua menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan kepadanya. Pesan Alkitab dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 24 dan 25 menyatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat bisa membawa persembahan secara bergilir dengan arahan dari presbiter sesuai dengan protokol kesehatan. Dimulai dari sebelah kanan saya. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 298 ayat 1, 4, dan 5, selama bumi didiami.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagimu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ucapan terima kasih dan kata sambutan. Yang pertama, perwakilan dari keluarga Bapak J. Simarwata, dan yang kedua dari Majelis Jemaat Bapak Penatua Hermanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus atas kasih karunia-Nya. Acara peneguhan dan pemberkatan anak kami David Febri Simarmata, putra dari abang kami Bapak Kasdem Simarmata almarhum, dan Ibu Litawati Bursinurat Pepudaris dan menantu kami Megi Dermawan, putri dari keluarga Bapak Leiping Lung dan Ibu Linawati Sulistyo almarhum. Semoga keluarga, anak dan menantu kami berkenan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi gereja dan kita semua. Terima kasih kami panjatkan kepada Bapak Pendeta Benyamin Lahona Pesi yang memimpin pelayanan peneguhan pemberkatan pernikahan anak kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua dan Majelis GPIB Sejahtera dan Bapak pemusik, juga adik kami pemandu lagu dan tim multimedia dan seluruh yang melayani peneguhan pemberkatan anak kami hari ini. Semoga pelayanan Bapak Pendeta, Penatua maupun seluruh yang melayani di GPIB Sejahtera menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kita semua. Kami senantiasa atas nama keluarga memohon doa restu atas pemberkatan pernikahan anak kami David dan Megi. Semoga Tuhan menyertai kita semua di masa pandemi ini. Tuhan memberkati. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudara, terkhusus keluarga besar Hermawan dan keluarga besar Simarmata yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah hadir di tengah-tengah kami melalui hambanya Bapak Pendeta Beni Lahona Pesi yang telah memimpin ibadah pemberkatan perkawinan David dan Megi telah berjalan dengan lancar. Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan turut berbahagia kepada David dan Megi dan seluruh keluarga. Kiranya pemberkatan ini akan menjadikan kenangan yang terbaik, yang terindah untuk
Maggie dan David. Pada kesempatan ini, Majelis Jemaat juga mohon maaf di dalam melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah DKI dengan secara ketat, sehingga membatasi keluarga yang akan hadir untuk mengikuti ibadah pemberkatan perkawinan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berpesan kepada Maggie dan David. Maggie dan David telah dibina, diarahkan oleh hambanya Bapak Pendeta ONPC dalam bimbingannya selama beberapa bulan ini. Ialah itu akan menjadi pengetahuan di dalam menjalani hidup rumah tangga ke depan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Maggie dan David dan seluruh keluarga. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari berdiri. Jemaat Allah, kembalilah dengan penuh sukacita, buatlah setiap karya hidupmu dan keluargamu memancarkan cinta kasih dan penyertaan Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah mencurahkan hikmat, kekuatan, melengkapi dan memberkati kita semua untuk mewujud nyatakan damai sejahtera bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Allah menaungi keluarga kita dalam dekapan cinta kasih-Nya hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selamat siang, terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu Saudara dalam acara peneguhan dan pemberkatan pernikahan